Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita siapkan lagu pembukaan Awalilah Mada Bakti 162. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi lewat live streaming di rumah masing-masing. Kita persembahkan segala syukur kita di hadirat Tuhan atas semua peristiwa yang kita alami hari-hari ini dan hari-hari belakangan. Terlebih kita persembahkan juga doa-doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal. Bapak James Kontaria 6 hari yang lalu, Oma Anna Maria 3,5 bulan yang lalu juga Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, dan serta semua umat atau keluarga sanak saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Serta kita mengingat juga semua umat kita yang sakit, yang membutuhkan belas kasihan, kerahiman dan kemurahan dari Tuhan, terlebih anugerah penyembuhan dan pemulihan dari sakit mereka. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu setia dan taat kepadamu melalui sabda para nabi dan juga sabda putramu Yesus sendiri. Semoga iman kami semakin kuat bertumbuh sehingga kami layak memperoleh pengampunan belas kasihan, sehingga kami bangkit dari keterpurukan juga dari segala kelumpuhan jasmani dan rohani kami. Bapa di surga, kami juga bawa semua saudara-saudari kami yang mengalami berbagai macam derita karena sakit. Ibu Else, serta semua sanak saudari kami segenap umat-Mu. Semoga Engkau memberikan kekuatan, belas kasihan dan kemurahan kerahiman-Mu
terlebih pengampunan dan pemulihan dari sakit mereka. Dan semoga kami senantiasa Kau karuniai kesehatan yang cukup, supaya kami selalu dapat bekerja semaksimal mungkin dan dapat bersyukur melayani sesama dalam hidup kami setiap hari, dan memuji memuliakan Dikau dalam setiap peristiwa hidup kami. Bapa di surga, kami bawa juga semua sanak saudari kami, segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak James Kontaria 6 hari yang lalu, Oma Anna Maria 3,5 bulan yang lalu, Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya beberapa hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan kerahiman dan rahmat-Mu, berikanlah pula penghiburan kepada segenap keluarga, sanak saudari, anak-anak, istri atau suami mereka, pasangan hidup mereka. Limpahkanlah belas kasihan dan rahmat-Mu juga istri daripada Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi, Ibu Lucia dan anak terkasih Wilbert Wijaya. Berikanlah senantiasa belas kasihan, ketabahan dan kesabaran penghiburan dalam rahmat iman, supaya mereka juga tetap setia dan mengharapkan belas kasihan kerahiman-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari nubuat Amos. Sekali peristiwa, Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi, dan bukan pula termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, Adil selalu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya.
mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada si lumpuh itu, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapakah kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, maka berkatalah Yesus kepada si lumpuh, 'Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun lalu pulang ke rumahnya. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah karena Yesus telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, di mana saja berada, serta semua umat yang mengikuti perayaan Ekaristi sore hari ini lewat live streaming. Seringkali dosa itu dihubungkan dengan penyakit atau sebaliknya penyakit dihubungkan dengan dosa. Itu tampak pada bacaan hari ini. Ketika seorang lumpuh tak berdaya, katakanlah dia sakit tak berdaya karena tidak bisa berjalan karena kelumpuhannya, datang dibawa kepada Yesus. Bukan datang sendiri tetapi dibawa kepada Yesus. Berarti ada beberapa orang yang menghantarkan dia dengan menggunakan tilamnya atau tempat tidurnya sekalian, karena tidak bisa itu digendong atau dipapah. Jawaban Yesus tampak sederhana sekali, tetapi sesungguhnya ini hal yang paling mendasar. Mengapa? Ketika Yesus mengatakan, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Karena faham orang-orang Yahudi saat itu pada zaman Yesus, bahkan sampai pada hari ini juga masih banyak yang punya faham seperti itu, bahwa sakit penyakit, segala macam kelumpuhan yang dialami manusia itu banyak diakibatkan atau umumnya diakibatkan oleh dosa. Maka Yesus mengatakan apa yang sesungguhnya menjadi pemikiran atau kepercayaan orang-orang Yahudi. Akarnya yang langsung disentuh, dia katakan, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Karena ketika orang mulai percaya kepada Yesus,
Dan ketika dosanya diampuni, maka semua problem atau masalah menjadi itu beres. Dan memang kalau kita perhatikan baik-baik, ketika kita kurang mengimani Tuhan, tidak lagi percaya kepada Yesus, dan kita hidup dalam berbagai macam kedosaan-kedosaan kita, maka kita menjadi sangat lumpuh, tak berdaya sama sekali. Bukan hanya lumpuh fisik, bisa jadi kita tidak lumpuh fisik, kita sehat, tetapi sebenarnya lumpuh rohani, lumpuh jiwa. Kita tak berdaya menerima kebaikan-kebaikan daripada orang lain. Kita tak berdaya melihat kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Kita tak berdaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kita dipengaruhi oleh kebiasaan dosa. Dosa atau roh-roh jahat seringkali mengikat kita. Sehingga karena itu Yesus itu berbicara apa yang menjadi landasan pemikiran dan kepercayaan orang-orang Yahudi, bahwa dosa mengakibatkan itu sakit, penyakit, dan kelumpuhan. Sehingga Yesus mengatakan, percayalah anakku, dosamu telah diampuni. Maka karena itu memang yang paling mendasar dalam kehidupan kita adalah memohon menerima pengampunan daripada Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan membereskan semua dosa-dosa kita, maka kita mendapatkan suatu kekuatan, semangat yang baru dalam hidup. Kita tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat dalam hidup ini, tetapi sebaliknya kita dikuasai oleh hal-hal yang baik, sehingga segala sesuatu membuat kita menjadi enak dan nyaman. Memang tetap ada kesulitan, ada problem, ada masalah, ada pergumulan dalam hidup, tetapi ketika kita hidup dalam kebaikan, rahmat Tuhan, dan hidup dalam kebenaran, maka semuanya bukanlah halangan bagi kita untuk selalu bersuka cita, berbahagia, dan bersyukur di hadapan Tuhan. Itu persis sama dari bacaan pertama hari ini. Ketika Nabi Amos sangat keras menegur rajanya Yerobeam dan juga Amasya, orang pelihat di kerajaan utara, orangnya Raja Yerobeam. Yerobeam kita tahu seorang yang sangat itu tidak beriman. Hidupnya penuh dengan itu ketidakadilan, kebohongan, seringkali membohongi rakyatnya, seringkali memperlakukan tidak adil rakyatnya, dan sama sekali tidak memelihara iman daripada nenek moyangnya. Dia memelihara dewa-dewi kepercayaan bangsa-bangsa lain, sehingga Allah begitu geram terhadap bangsa Israel yang waktu itu terbagi atas dua kerajaan, kerajaan selatan di Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan kerajaan utara itu kerajaan Israel di utara dengan beribu kota Israel. Allah marah, maka dia mengutus seorang pemungut buah hutan dan juga seorang peternak, ya, penjaga kambing domba dari selatan Yehuda itu pergi ke utara yang bernama Amos. Dia mengaku diri bukan seorang nabi, bukan siapa-siapa. Aku ini seorang peternak dan pemungut buah hutan saja. Tapi Allah berfirman kepadaku, sampaikanlah kedosaan bangsa Israel ini. Mereka bertindak tidak adil, mereka saling membohongi, mereka berlaku tidak benar satu terhadap yang lain, dan sama sekali tidak menjunjung itu Yahweh, tidak mempunyai iman. Sehingga sehingga Amos mengatakan Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Jadi rajanya akan mati dibunuh oleh raja lain, dan seluruh rakyat Israel akan dibuang ke kerajaan lain. Dan itu terjadi ketika terjadi pembuangan itu ke Asyur, bangsa Israel, ya, ke Asyur pada tahun 722 atau 723 sebelum Masehi. Nah, bahkan dengan keras juga Amos itu mengecam Amasya sang pelihat itu ketika mengusir Amos pergi dari kerajaan utara. Amos mengatakan, demikianlah sabda Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang.
tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, dan engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Jadi Amos begitu keras mengecam bangsa Israel, mengecam petinggi-petinggi dan pelihat-pelihatnya, ya. Mungkin dukun-dukunnya yang suka melihat-lihat sesuatu, entah benar atau tidak. Maka Amos mengatakan itu kebenaran dari Tuhan, mengecam sangat keras. Mari saudara-saudari, kita berbalik kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan, pengampunannya, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran dan mau setia dalam iman kita, tetapi juga kita berani untuk saling memberikan pengampunan, belas kasihan satu sama lain, karena dari situlah kita memperoleh kekuatan baru, semangat baru, dan hidup yang baru satu sama lain ketika kita bisa saling menerima, saling mengampuni satu sama lain, seperti Yesus mengampuni kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita sampaikan dalam perayaan Ekaristi ini doa-doa kita, khususnya orang-orang yang meninggal, yang secara khusus mohon didoakan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu yang begitu indah hari ini, supaya kami teguh dalam beriman dan senantiasa mau menerima belas kasihan dan pengampunan-Mu, supaya kami juga siap untuk saling mengampuni dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami bawa semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya Bapak Thomas Wongsari yang telah menghadap Dikau 4 tahun yang lalu. Dampingilah dan hiburkanlah segenap keluarga, istri dan anak-anak, sanak keluarga, menantu dan cucu-cucu, juga saudara-saudari kami yang lainnya, James Kontaria 6 hari yang lalu, Oma Anna Maria, Bapak Fransiskus Asis Cahyadi Wijaya, serta segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu. Semoga mereka semua boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan boleh menikmati sukacita kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan, Kususun jari di altar-Mu, Mada Bakti 232. Kususun jari di altar-Mu, Doa puji persembahanku, Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu, lambang cinta bukti baktiku. segala milikku serahkan, Suka dan dukaku sertakan. di dalam kurban-Mu yang tiada celah, agar Kau kuduskan diri-Mu. Semoga pantas jadi putra-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami pun juga Kau layakkan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak bersama dengan para kudus-Mu di surga dan bersama dengan semua orang yang kami cintai yang sudah mendahului kami, terlebih lagi mereka yang kami doakan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, Sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Thomas Wongsari 4 tahun yang lalu, Bapak James Kontaria, Oma Anna Maria, dan Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya. Dan mereka semua yang telah Kupanggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita doakan mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit.
Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Estachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat sakramen Maha Kudus ini, di mana kami boleh mengambil bagian di dalam Ekaristi, menyantap tubuh dan darah-Mu. Semoga kami senantiasa dikuatkan dan dibaharui dalam hidup beriman kami, terutama kami dipulihkan berkat segala dosa-dosa kami melalui pengampunan dan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Laju Berkabar, Mada Bakti 302. Telah berjumpa yang dicari, telah bersua yang dinanti, harapan pudar kini berseri, tuangan kabar kini berarti, laju berlayar ke samudra, laju berkabar ke dunia, kini kembara berjanji, nubuat suci kan berbakti, membentang layar mengarungi bumi, membentang kabar menerangi hati.